Welcome back to my channel di Babah TV ya. Kalian pasti udah lama banget nungguin Babah karena Babah itu sangat dikangenin, dinanti-nantikan, iya nggak? Nah, gimana ya? Mau bahas apa sih hari ini? Gue lupa. Penipuan. Oh iya, penipuan. Guys, sumpah banyak banget laporan DM segala macem itu masuk blung. Itu semua, Kak, aku ketipu, Kak, aku habis ketipu, Kak, ini nipu nggak? Di channel sekarang hari ini, today, gua bakal ngasih tahu kalian gimana caranya biar nggak ketipu. Caranya, tips-tipsnya, apa sih yang kalian harus lihat, terutama yang dari sosmed Instagram. Kalau misalnya sosmed yang lain gue belum meresearch, tapi kalau yang ini gue akan berusaha sedetail mungkin buat ngejelasin ke kalian gimana caranya biar nggak ketipu, biar nggak kena tipu. Oke, langsung ya, kita langsung belajar sama Babah gimana caranya. Ini Babah langsung ngasih tahu ke kalian salah satu penipu yang menggunakan foto Babah sendiri. Jadi aduh, sakit banget ya rasanya foto gue dipakai sama orang buat nipu. Dan kalau itu sampai berhasil, gue citak itu orang. Nah, ini gue langsung kasih contohnya dan kita akan menelusuri bareng-bareng ini orang itu step-stepnya gimana nipunya, oke? Langsung stay tune di channel Babah. Jangan lupa subscribe. Gue kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tret! Oke, gue langsung ngasih ke kalian contohnya. Ini gue nemu akun yang ini pakai foto gue. Jadi benar-benar gue merasa tidak nyaman dan untungnya Babah Squad, love you Babah Squad. Babah Squad udah ngabarin aku, ini pakai foto Babah. Gue langsung telusuri, langsung gue telaah, ternyata memang iya dia penipu. Gimana Kak cara tahu ini penipu atau bukan? Yang pertama, di sini kalian bisa lihat ya, fotonya itu, kucing-kucingnya itu bagus-bagus banget. Kalau kalian perhatiin ya, untuk Babah Cat House, terus untuk beberapa akun penjual kucing, something like that gitu, anjing pun pasti fotonya nggak terlalu bagus banget dalam tanda kutip ya, karena yang bagus banget itu biasanya untuk show, untuk pertunjukan, untuk cat show, untuk catering gitu-gitu. Jadi mereka harus punya foto yang bagus untuk kucingnya. Yang harus kalian tahu, cek itu fotonya. Kalau fotonya itu kayak terlalu bagus, itu kalian patut curigai ya. Kalau fotonya terlalu bagus, background di salju atau di mana, itu kan jelas udah nggak mungkin di Indonesia. Terus yang kedua, aku bacain ya bionya. Ada kucing Persia, Angora, dan Pygnos. Order, transfer, kirim, melayani pengiriman seluruh Indonesia. Nih, part yang pertama, seluruh Indonesia. Ini orang banyak banget terkecoh karena sebenarnya pengiriman itu nggak bisa kita ke seluruh Indonesia. Kota-kota atau provinsi yang kita nggak bisa lewatin karena itu jalurnya ketat, red zone. Kenapa red zone? Karena perbatasan, misal kayak Batam sama Singapura. Ya banyak yang model-model gitu, yang perbatasan gitu susah udah. Papua juga susah. Misal pun bisa itu nggak tahu aku caranya gimana gitu. Tapi untuk aku sendiri aku nggak bisa menjangkau untuk beberapa yang red zone karena ada juga yang punya peraturan kayak misal Bali, terus Papua gitu, hewan yang bisa menularkan rabies itu nggak boleh masuk di kota itu. Jadi mereka akan memblacklist kucing, anjing, kera, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian ditawarin, Kak bisa kirim ke Papua, Kak bisa kirim ke Bali, itu jelas nggak mungkin, impossible. Mungkin ada yang bisa, aku nggak tahu jalurnya seperti apa. Poin kedua, lanjut ngasih pengiriman, biasanya penipu itu akan nelpon kita dan akan bilang kalau, Kak ini kena asuransi, nanti kakak harus membayar sekian gitu.
Nggak ada pengiriman namanya asuransi. Aku biasa kirim ke Palembang, ke Medan, ke apa dan sebagainya dan kemana-mana. Itu tidak ada yang namanya asuransi. Hewan hidup punya nyawa tidak diasuransi. Garis bawain dan terus nanti harus ada kata-kata yang banyak asuransi. Tidak ada kata asuransi. Jadi kalau kalian misalnya udah transfer terus dimintain asuransi, udah ikhlasin, jelas ketipu itu. Terus selanjutnya kita bisa cek dari Testi. Testinya itu pasti bentuknya itu bukti transfer, yang dimana kalian searching di Google aja mau bukti transfer model apa, nominal berapa, ada. Bukti transfer bukanlah sebuah testimoni. Testimoni itu ya orang ngasih testimoni, Kak ini kucingnya udah sampai, Kak kucingnya udah sampai di rumahku atau gimana. Tapi itu kalau misalnya WhatsApp juga kita bisa bikin sendiri. Biasanya kalau mau yang trusted itu adalah orang yang nge-tag ke kita. Jadi misal si A beli kucing di aku, terus si A nge-tag, Kak kucingnya udah sampai nih, lucu banget, terus dia videoin, di storyin, terus nge-tag aku, itu namanya baru testimoni, karena itu orang yang ngasih ke kita, bukan kita yang ngebikin sendiri gitu. Itu hoax lah kalau misalnya kalian nemu yang cuman WhatsApp doang gitu. Pengiriman via kargo padahal itu di daerahnya di Jawa gitu, itu nggak mungkin. Kargo pesawat loh ya, kargo pesawat biasanya kalau kita masih di Pulau Jawa, terutama di Jawa ya, di Jawa itu meliputi semua, ada entah DKI entah DIY, tapi asal masih di Pulau Jawa itu cukup kalian pakai kereta, itu udah bisa. Jadi bukan pakai pesawat, inget ya, semua itu pasti ketipu karena kan nanti pakai kargo pesawat gitu loh. Padahal enggak, pesawat itu cuma bisa ke luar pulau, misalnya ke Palembang, ke Banjarmasin, Samarinda, terus Padang, itu bisa pakai pesawat. Cara mencurigai lagi itu harga itu udah nominal yang sangat-sangat apa ya, pokoknya itu udah jelas nggak bisa dipercaya. Apalagi kalau misalnya kucingnya bagus banget nih, fotonya kayak di Google. Nanti kalian akan lihat nih, gue munculin semua foto kucing-kucing yang biasa dipakai di Google. Nah itu harganya cuma 500.000, 600.000, misal cuma 1.800.000. Itu nggak mungkin itu kalian itu jelas ketipu. Karena untuk kucing yang rata-rata fotonya di Google itu adalah kucing yang bagus, yang harganya mungkin puluhan juta, ratusan juta, kita nggak tahu. Dan itu mengecoh kalian gitu loh, karena orang awam pasti akan kepikir harga semua kucing itu sama. Padahal kucing itu setiap ras, setiap quality itu beda-beda harganya, dan nggak bisa kalian samaratakan. Nah itu yang sering dialami orang awam, karena saking nggak taunya kucing itu sebenarnya kucing mahal, kucing champion, itu mereka banyak yang nggak tahu. Banyak banget sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian benar-benar sangat memperhatikan, kalian biasanya di chat dia akan bilang gini, nanti bonus kandang, bonus makanan, bonus apa segala macam. Sekarang dipikir harga kandang itu berapa? Kandang yang paling kecil aja 150.000, 200.000. Kalian free-in, nggak mungkin. Aku jual aja nggak pernah memfreekan kandang, karena kandang itu 200.000. Lu mau untung apa 200.000, men? Lu kasihin cuma-cuma, nggak mungkin. 200.000 free kandang, terus free pakan. Itu kayak kalau misalnya pakan sih gue kadang memberikan ya, kadang karena kucing nggak bisa diganti makannya secara langsung, jadi gue kadang akan kasih makan untuk beberapa case. Bonus itu udah jelas nggak masuk akal ya, bonus-bonusan itu udah nggak masuk akal. Bener kok gue skip ya. Terus habis itu kadang kita akan kepikir, misalnya kita udah chat-chatan nih sama penipu, nanti di next vlog gue akan mencoba berinteraksi dengan penipu. Kita akan melihat chatnya ya. Ini gue ngasih gambaran aja karena gue udah sering banget ngerjain penipu. Nah, mereka akan cenderung bilang gini, nanti apa yang membuat saya percaya sama kakak, atau apa yang membuat aku harus beli kucing kakak gitu.
Nah, dia akan jawab, oh nanti kita kasih identitas kakak, terus dia akan ngirimin identitas yang kita nggak tahu itu identitas siapa, dan itu sebenarnya identitas palsu atau asli kita nggak tahu. Dan itu nggak bisa seenaknya kalian share gitu, maksudnya kita jualan apapun ya, gue pribadi gue nggak pernah nge-share data diri gue ke siapapun, entah itu KTP, SIM, STNK, BPKB, anjing, STNK, BPKB, anjing, surat tanah, surat rumah, gue nggak pernah share apapun itu, karena itu private dan itu bisa disalahgunakan gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang ngasih kayak gitu, cuman memang ada beberapa, gue tahu ada beberapa yang kayak meyakinkan ini loh gue KTP gue gitu-gitu, cuman itu tidak menjamin. Yang menjamin apa? Nanti bentar, gue masih lanjut dulu ya untuk penipuan. Terus harga, terus A few moments later. Terus untuk caption itu banyak banget yang hampir sama ya. Jadi dijual kucing Persia ini yang contohnya yang foto gue diambil ya. Jual kucing Persia Pygnos Angora. Ini udah Persia, Angora. Persia sama Angora itu adalah ras yang berbeda, itu otomatis udah nggak make sense. Dan ini di foto ini itu adalah Munchkin. Jadi ini jelas orang nggak tahu ras. Nih bro, gue bilangin ya bro, buat lu penipu semua nih, gue bilangin, kalau lu mau nipu, at least lu yang cerdas, lu belajar dulu ras kucing gitu. Lu dari caption aja udah salah, lu nulis Persia, nulis Angora, foto yang lu pajang itu Munchkin. Nih kalian bisa lihat ya, fotonya Munchkin. Persia Angora, harga sudah termasuk ongkos kirim plus kandang plus pakan. Ongkos kirim setiap daerah, setiap kota itu beda-beda. Kalau itu free ongkir, lu gila, misalnya harus ke luar kota, ke luar pulau, 850.000 gue biasanya kasih, itu gue free-in. Hello, gue dapet duit apa? Emang gue sebanyak apa ambil untungnya? Nggak mungkin, itu pasti nipu. Kucing sehat walafiat, plus kandang dan plus pakan, itu kan udah jelas halu. Nah, sekarang Babah akan kasih kalian tips gimana cara supaya agar tidak ketipu. Yang pertama, ada dua macam seller. Yang pertama breeder, yang kedua reseller. Breeder itu peternaknya, otomatis dia punya kucingnya langsung ada di situ, dia punya. Yang kedua reseller. Reseller itu kadang dia punya kucingnya, kadang dia nggak punya kucingnya. Kita bahas dari satu-satu. Jadi kalau breeder itu biasanya dia akan mau video call. Kalau kita beli kucing, beli anjing, mungkin beli hewan apapun gitu, usahakan yang mau video call. Kenapa? Karena kalau video call otomatis hewan itu real. Kucing itu real, ada, nggak halu ya, ada. Nah, terus yang kedua, biasanya kita akan minta video detail juga bisa. Video, kalau misalnya kalian nggak mau video call gitu, kita bisa kayak, Kak minta tolong, kalau untuk reseller ya, ini untuk reseller, Kak minta tolong dong fotoin kucingnya, terus kasih kode misalnya 1, 2, 3 di samping si kucing. Nah, nanti orang itu akan nulis di kertas 1, 2, 3, terus fotoin di samping kucingnya. Kalau misalnya reseller, dia biasanya akan minta kayak gitu ke breeder. Jadi Kak minta tolong dong fotoin kucingnya, minta kertas, ditulis di kertas angka 1, 2, 3. Kalau misalnya dia bisa ngirimin foto kucing, di sampingnya ada kertas tulisan 1, 2, 3. Kertas 1, 2, 3 itu bisa apapun yang nggak harus 1, 2, 3. Entah nama kalian, entah kota kalian, entah nama pacar kalian, mantan kalian, selingkuhan, simpenan, terserah, whatever. Nah, kalau misalnya dia bisa kasih itu, berarti dia nggak nipu. Itu kalau reseller ya. Kalau breeder jelas video call dia bisa. Dan kalau kalian mau kasih syarat apapun, kalau dia breeder, dia pasti akan bisa. Tapi untuk kalau reseller kan kadang kita memaklumi ya, kadang banyak banget breeder yang nggak bisa jual. Dan dia akan membutuhkan reseller. Contohnya kayak Babah sendiri juga, Babah adalah reseller dan Babah bukan breeder. Nah, reseller itu nanti dia akan kerja sama breeder, dia akan minta apa persyaratan dari kalian gitu. Cuman kalau video call si reseller tidak akan bisa karena kucing ada di breeder gitu, kecuali si reseller akan memberikan nomor breeder, tapi itu nggak mungkin, jarang kasusnya. Jadi
cara lainnya yaitu kayak gitu. Kalian bisa minta foto atau video kucingnya tapi ada kertasnya. Itu udah bener-bener sangat, dan penipu, aku jamin penipu nggak akan bisa memenuhi syarat itu. Terus yang ketiga, COD. Sistem COD itu bisa buat mengatasi penipu, karena ya nggak bisa gitu. Maksudnya kalau COD itu ada yang kalian mintain DP juga. Kalau misalnya kalian yakin ya kalian kasih DP lah. Kalau misalnya kalian nggak yakin ya full COD. Begitu kucing sampai di rumah kalian tuh kalian bayar tuh, atau kalian ketemuan di mana, itu sering sih COD gitu. Dan kalau aku menghimbau kalian COD jangan tengah malam atau jangan terlalu malam lah, dan jangan mau di tempat sepi. Jadi di tempat yang umum-umum aja yang keramaiannya lumayan gitu. Jadi keamanan kalian juga harus dijaga, karena kan kita nggak tahu siapa orang yang akan kita temui gitu. Paling tips-tips dari Babah itu sih. Yang penting yang terpenting banget ini, yang terpenting banget, kalau kalian mau beli sesuatu, entah itu anjing, entah itu kucing, entah itu hewan-hewan lainnya, searching dulu, cari-cari dulu range harganya. Jangan mudah termakan harga murah. Itu bener-bener kayak emang harga murah diskon itu sangat menggiurkan, tapi kadang itu bener-bener 1:1000 kalian akan menemukan itu gitu loh. Kecuali emang orang-orang bener-bener butuh duit banget. Tapi itu pun biasanya kayak gue butuh duit, gue paling nawarin ke teman gue gitu. Nggak mungkin jauh-jauh dari situlah. Paling enggak itu kalian harus tahu pasaran harganya untuk kucing ras ini, anjing ras ini, atau jenis apa. Itu kalian harus tahu range harganya. Oke, itu semua udah Babah kupas tuntas ya. Kalau misalnya kalian butuh tanya sesuatu, kalian bisa komen di bawah ini. Komen, kalian tanya, nanti insya Allah Babah jawab. Dan Babah itu membuat statement ini itu karena Babah benar-benar care sama kalian, terutama Babah Squad. Aku benar-benar sayang kalian banget, cinta kalian banget, dan aku pingin kalian itu jadi orang yang cerdas, yang nggak akan gampang ketipu gitu. Karena aku benar-benar, kalau aku pribadi, kalau urusan ketipu aku udah sering banget zaman dulu, dan itu aku jadikan pengalaman biar nggak ketipu di masa yang akan datang gitu. Jadi kalian itu nggak harus beli di Babah, kalian bisa beli di yang lain, di tempat lain, di orang lain. Cuman make sure kalau itu benar-benar trusted gitu loh. Caranya gimana? Balik lagi kayak yang tadi, lu ulangin lagi aja video. Welcome back to my channel di Babah TV ya. Udah aku kasih tips semuanya di sana. Kalian pelajari, bener-bener cermati gitu loh. Jadi kalian insya Allah nggak akan ketipu lagi. Gitu. Itu aja paling dari Babah. Kalau misalnya mungkin ada salah-salah kata atau ada yang tersinggung, lu penipu, awas lu kalau sampai tersinggung sama gue, karena gue blow up lu. Karena aku bener-bener udah capek gitu loh dengan semua aduan, dan itu kayak nggak ada matinya. Dan gue tambahin lagi sedikit, ternyata masih ada banyak banget penipu yang niat nyarat. Jadi dia pakai credit card biar dia muncul di story kita. Terutama kalian kalau pecinta kucing, pecinta anjing, atau sering nge-browsing hewan-hewan, kalian mau beli, itu biasanya kalian akan sering muncul di story kita. IG ads ya, Instagram ads, itu sering banget ya, sering banget. Itu kalau kalian penasaran, kalian klik itu harganya udah jelas nggak make sense gitu, dari 700, 500, dan udah sangat-sangat, pokoknya nggak masuk akal deh, karena emang target market si penipu. Kok gue jadi bahas lagi sih? Karena memang target market si penipu adalah orang-orang yang minim edukasi dan gampang tergiur harga murah. Itu aja. Ya udah. Oke, buat kalian yang suka sama konten ini dan menurut kalian ini bermanfaat, kalian bisa subscribe. Terus kalian juga komen, kalian itu wajib share ke teman, saudara, nenek, buyut, kakek. Semua yang kalian takutin bakal ketipu, kalian itu harus share. Terutama kalau misalnya kalian dapat omongan-omongan dari teman-teman, dari saudara, dari kakek, dari nenek, dia mau beli kucing, mau beli apa, kalian harus share videoku ini biar mereka tahu, oh ini penipu, oh ini bukan, gitu. Kalau misalnya kalian merasa ini nggak bermanfaat, nggak usah ditonton. Oh iya, kalau ada haters berarti lu penipunya. Jauh belo.